Lakukanlah amalan-amalan yang salih ma tutiqun, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahasa sederhananya, ambillah peran dalam hidup ini. Yang peran ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ma tutiqun, sesuai dengan batas kemampuan kita. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak akan pernah merasa jenuh. Allah nggak akan pernah merasa lelah. Allah juga tidak akan pernah merasa capek untuk mencatat setiap aktivitas yang kita lakukan. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, semua tercatat dengan rapi. Sampai digambarkan oleh Allah di dalam surah Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu atharahum. Wa naktubu, dan kami pula, kata Allah, yang mencatat apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas dampak dari apa yang telah mereka lakukan. Maka ikhwah wa akhwati fillah, alhamdulillahirabbil alamin, patutlah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita, aktivitas duniawiyah. Kita sejenak merenung, kita sejenak bermuhasabah, dan kita sejenak duduk bersimpuh dalam rangka bertalabul ilmi sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah. Karena Allah menegur dan menyamakan orang-orang yang bodoh dalam urusan agama, itu Allah persiskan atau samakan dengan orang-orang yang kafir. Di dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-7 Allah berfirman. Yang mungkin bawa Quran bisa dicek, surah Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman di ayat itu, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang-orang kafir itu, mereka hanya tahu tentang apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Orang kafir itu hanya tahu tentang konsep kehidupan dunia. Orang kafir itu hanya belajar tentang ilmu dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan orang kafir itu tentang urusan agama atau urusan akhirat mereka termasuk orang-orang yang lalai. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubghidu, Allah membenci. Kira-kira siapa yang dibenci oleh Allah? Maka Nabi mengatakan ada 5 orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dibenci oleh Allah? Yang pertama, kata Rasulullah apa? Ja'dhari. Orang yang dibenci oleh Allah adalah mereka orang-orang yang menyombongkan diri. Lebih-lebih kemudian, orang yang sombong itu dari kalangan orang miskin. Itu jauh lebih dahsyat dosanya. Sampai Nabi mengatakan dalam hadis, kata Nabi, thalathatun, ada 3 golongan, kata Rasulullah. La yukallimullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak mereka berbicara kelak pada hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim. Allah juga tidak sudi memandang mereka nanti pada hari kiamat. Allah juga tidak akan menghapus dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim. Bahkan Allah siapkan bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 golongan tadi? Tidak dilihat, tidak diajak berbicara, dosa-dosanya tidak diampuni, disiapkan adab yang pedih. Maka 3 ini kata Nabi, yang pertama, syekhun zanin. Orang tua yang masih berzina. Itu dosanya jauh lebih besar. Yang kedua, wa'ailin mustakbir. Orang miskin sombong. Maka apa? Yang dibenci oleh Allah, ja'adari, orang yang menyombongkan diri. Yang kedua, kata Nabi apa? Jawad, orang yang karakternya kasar.
ucapannya kasar, tingkah lakunya kasar, perbuatannya kasar, sering menyakiti orang lain, itu Allah benci. Yang ketiga, sahabin fil aswaq, orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Apa maksudnya suka berteriak di pasar? Mereka orang yang bertengkar, rebutan tempat hanya untuk berdagang. Dan yang keempat yang dibenci, kata Nabi apa? Jifatin bil lail. Yang dibenci yang keempat kata Nabi, orang yang di malam hari itu seperti bangkai. Wahimarin bin nahar, sedangkan di siang hari mereka itu seperti himar. Simpelnya apa? Bahasa sederhananya yang dibenci oleh Allah adalah mereka orang-orang yang siangnya dia mencari maisha, bekerja, tidak sempat istirahat. Capek, lelah, maka malam dia beristirahat tanpa melaksanakan ibadah salat. Maka itu yang dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir yang dibenci yang kelima, kata Nabi, alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Yang kelima yang dibenci adalah orang yang faqih, faham, alim, tapi tentang ilmu dunia, tapi bodoh, jahilin bi amril akhirah, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Maka alhamdulillah teman-teman, ya insyaallah dirahmati Allah, di tengah kesibukan aktivitas kita, sedikit FKUP ini meluangkan waktu dalam rangka apa? Untuk memperdalam ilmu agama agar tidak termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah insyaallah kita akan kaji secara kontinu, secara rutin insyaallah akan kita kaji kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini terisi dari banyak hadis dan ini disebut dengan pokok pegangan kita sebagai seorang muslim, Riyadhus Shalihin, yaitu tamannya orang-orang yang saleh. Ada juga sekarang kitab yang hampir sama tapi untuk perempuan, namanya Riyadhus Shalihat. Itu khusus untuk materi tentang hadis-hadis tentang perempuan. Tapi alhamdulillah hari ini akan kita bahas untuk mengikhlaskan niat dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat kecuali hanya untuk mengabdi ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia, kita dan jin 24 jam dalam sehari, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Makanya sampai ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, fal mu'minu bainal hasanatain. Adapun orang mukmin itu hidupnya hanya diapit dengan dua kebaikan. Fal hasanatu qadaha, satu kebaikan sudah ditunaikan, wal ukhra yantadiruha, sedangkan yang kedua atau kebaikan yang kedua sudah menunggunya. Apa gambarannya? Tidak ada satu waktu pun bagi orang beriman kecuali di situ pasti bernilai ibadah dan di situ pasti bernilai pahala. Dengan apa syaratnya? Selama mereka meniatkan semuanya karena Allah. Kita makan, kalau makan itu niat karena Allah, maka makan pun berpahala. Kerja, kalau diniatkan untuk Allah, asalkan dalam pekerjaannya ikhlas dengan 3 syarat. Apa 3 syarat orang bekerja dikatakan ibadah? Yang pertama, niat bekerja untuk mencari ma'isyah, untuk menafkahi diri dan keluarga. Yang kedua, pekerjaannya halal. Jadi kalau ingin ikhlas dalam bekerja, kemudian dalam pekerjaan mendatangkan pahala, bahkan orang berangkat dari rumah, itu diumpamakan seperti orang yang sedang berjihad.
Seandainya di tengah perjalanan orang meninggal karena mencari maisha, maka dianggap sebagai orang yang mati syahid. 3 syaratnya. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, pekerjaan yang dia lakukan itu adalah pekerjaan yang halal. Yang ketiga, hasil dari sebuah pekerjaan yang sudah mereka dapatkan itu nanti dimanfaatkan kepada perkara-perkara yang halal. Maka seorang suami berangkat dari rumah untuk mencari maisha, dianggap, dicatat oleh Allah seperti orang yang sedang jihad. Pekerjaannya halal, niatnya benar, hasilnya dimanfaatkan pada perkara yang benar, maka itulah yang disebut dengan orang-orang yang ikhlas. Tapi akan kita bahas surah kitab Riyadhus Shalihin. Yang bawa kitab bisa dibuka, yang mungkin sudah download. Kita bahas sedikit sebagai pengantar. Ini di surah yang jelas. Yaitu di surah Al-Bayyinah yang kelima. Di ayat ini Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا, dan tidaklah mereka diperintah oleh Allah. Illa, kecuali liya'budu, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Makanya ya'budu itu dari kata abdun, hamba. Yang disebut dengan hamba adalah mereka orang yang hidupnya hanya mengabdikan kepada Allah. Makanya ada ungkapan indah itu dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan barang siapa yang meniatkan, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, maka Allah akan angkat derajatnya dia. Tapi barang siapa yang hidupnya mengharap kepada makhluk, maka dia menjadikan perahan dari makhluk yang telah memberikan dia ketenangan ataupun kenyamanan. Maka Allah katakan hanya satu, wa ma umiru. Dan tidaklah kalian diperintah oleh Allah illa liya'budu, kecuali hanya untuk beribadah. Makanya ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu pernah berkata apa? Nabi tanya pada Mu'adz bin Jabal. Beliau lagi dibonceng sama Rasulullah dan berkata begini, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Pertanyaannya Nabi itu simpel, berkata begini, "Wahai Mu'adz, kira-kira tahu apa enggak apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba dan apa haknya hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah?" Maka kemudian Mu'adz dengan tegas mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rabb, ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, haqqullah 'alal 'ibad, haknya Allah terhadap hamba. Bahasa sederhananya, kewajiban hamba pada Allah itu 2. Pertama, ayya'buduhu. Hendaklah mereka beribadah, menyembah, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Yang kedua, wala yusyriku bihi syai'a, dan hati-hati dalam ibadahmu jangan sampai nanti bergandengan dengan perbuatan syirik. Ini yang berat ini. Ini dahsyat ini. Apalagi Nabi mengatakan begini. Ya, ini hadis qudsi, mohon maaf, hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadisnya, kalimatnya dari Nabi Muhammad, tapi lafadznya dari Allah. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Itu hadis qudsi. Sedangkan kalau Al-Quran, lafdan wa ma'nawiyan, itu semuanya berasal dari Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Apa kata Allah? Ana khairu syarikin. Kata Allah, aku adalah sebaik-baik sekutu. Man asyraka ma'i syarikan fi amalin fa'amilahu li syarikihi. Kata Nabi, kata Allah, barang siapa yang menjadikan sekutu bersamaan denganku dalam satu ibadah,
fa'amilahu li syarikihi, maka ibadah itu bukan untuk Allah, tapi ibadah itu untuk sekutunya. Simpelnya, ada orang salat murni untuk Allah awalnya, tapi kemudian di tengah-tengah sholat atau sebelum sholat, dia memperbagus kualitas sholatnya karena ada orang lain, maka menggandengkan antara Allah dengan orang, maka orang ini yang disebut dengan sekutunya Allah, maka pahalanya tidak didapat oleh Allah, dia hanya mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi Allah minta, jadilah kita hamba-hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian apa perintah yang kedua? Wala yusyriku bihi syai'a. Jangan sampai ada syirik. Makanya Allah katakan mukhlisina lahuddin, yaitu orang-orang yang ikhlas atau orang-orang yang memurnikan semata-mata karena Allah dalam menjalankan agama ini. Ini yang berat sekarang. Apalagi ada media, ada HP, itu berat banget. Allah itu punya malaikat, namanya malaikat Raqib Atid. Allah katakan di dalam surah Qaf ayat yang ke-18. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa kata Allah? Dan tidak ada ucapan yang keluar dari lisan seseorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali di samping kanan sama samping kiri itu ada malaikat yang siap sedia menjaga dan siap sedia untuk mencatat. Maka ada nanti orang yang ketika ibadah itu tidak dicatat oleh malaikat. Kenapa tidak dicatat? Karena tugas malaikat raqib itu diambil alih oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Ada orang sholat, itu lengkap dengan HP-nya masih selfie. Orang umroh, kemudian dia selfie, dia posting, kemudian dia tampakkan pada orang. Orang sedekah, dia foto, kemudian dia posting. Seolah-olah semua aktivitas ubudiyah itu sudah terekod, sudah terekam sendiri di mana? Di HP masing-masing, maka malaikat raqib itu tidak lagi sedia untuk mencatat. Makanya benar kata Allah di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-25 insyaallah. Allah ayat yang ke-23. Apa kata Allah? Allah berfirman di ayat itu, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami, kata Allah, kumpulkan semua ibadah yang sudah mereka lakukan. Ibadah wis dilakukan oleh mereka, salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, tilawatil Qur'annya, kemudian amal saleh yang lainnya, haji, umrah, wis dikumpulkan pahalanya oleh Allah. Ini yang berat. Faj'alnahu haba'an manthura. Tapi kemudian amal ibadah manusia ketika dikumpulkan berubah menjadi debu yang berterbangan. Apa asbabnya? Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Salah satu bentuk tidak diterimanya karena tidak ikhlas ketika dia sedang beribadah. Ayat yang kedua, yaitu surah Al-Hajj, ayat yang ke-37. Ini kaitannya tentang masalah kurban. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Kata Allah, daging kurban itu tidak sampai kepada Allah. Darahnya juga tidak sampai kepada Allah. Terus kalau tidak sampai darah sama daging, kenapa kita berkurban? Maka dijawab oleh Allah, walakiyanalu'ut taqwa minkum, maka yang sampai kepada Allah itu ada kualitas takwa, yaitu keikhlasan. Di dalam surah Al-Maidah yang ke-27 juga ada kisah di situ. Yang bawa Quran mungkin silakan dicek kisahnya anaknya Nabi Adam, yaitu
Qabil dan Habil. Walaupun dalam Quran tidak disebutkan Qabil dan Habil. Tapi kisah ini masyhur karena diterjemah dalam Al-Quran itu ada dalam kurung itu ada namanya Qabil dan Habil. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Watlu alaihim, wahai Nabi Muhammad, kisahkan kepada mereka naba'a ibnai Adam, kisah anak cucu Adam, yaitu anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apa kisah mereka? Idzu qarraba, ketika kedua orang itu sama-sama menyuguhkan kurban. Jadi Qabil itu berkurban, kemudian Habil juga berkurban. Sama-sama berkurban. Kemudian perbedaannya apa? Allah katakan fatuqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Satu kata Allah diterima dan yang satunya tidak diterima. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, yang diterima itu miliknya Habil. Habil itu berkurban dengan kambing yang gemuk, sehat, masih muda, masih benar-benar indah itu. Sedangkan Qabil itu berkurban dengan sesuatu hasil pertanian yang sudah tidak bisa dikonsumsi. Qabil itu berkurban untuk Allah dengan hasil pertanian yang sudah mulai membusuk, yang keras, yang tidak matang. Apa jawabannya Qabil? Kan Allah tidak butuh makan. Kenapa kemudian Allah mau dikasih makanan yang enak? Kenapa Allah mau dikasih makanan yang bagus? Maka Habil karena perintah Allah, sami'na wa ta'na, maka apa kata Allah? Diterima yang pertama, sedangkan yang kedua tidak diterima. Yang diterima itu miliknya Habil. Maka kambingnya Habil itu diangkat oleh Allah. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim, jadi setelah ribuan tahun itu, di zaman Nabi Ibrahim, kambing yang milik Habil diangkat oleh Allah sebagai tanda diterima. Maka ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya Ismail, itu Allah ganti dengan seekor kambing kibas, yaitu kambing miliknya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah minta kepada kita yang sampai kepada Allah itu hanyalah ikhlasnya. Ditutup ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Qabil? Ketika sudah tahu milik Habil diterima, milik Qabil nggak diterima, muncul cemburu, muncul marah, muncul hasad. Maka kemudian Qabil berkata, qala la aqtulannak, aku akan benar-benar membunuhmu. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ini kata Habil, sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa, yaitu amalan orang-orang yang ikhlas. Baik, masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama dibuka. Ini hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan manusia itu tergantung dari niatnya. Kenapa? Kenapa harus niat? Simpelnya, sederhananya. Ada hikmah, ada 3 hikmah itu. Kenapa harus niat? Yang pertama, niat itu membedakan antara satu ibadah dan kebiasaan. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan, membedakan antara ibadah dan kebutuhan, itu terletak hanya di satu. Apa itu? Niat. Contoh, ada orang makan. Kira-kira makan ibadah apa tidak? Makan. Ya. Ibadah apa kebutuhan, apa kebiasaan? Maka kita jawab, ibadah itu ya kebutuhan, ya kebiasaan. Berarti kalau ada orang makan, maka tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Seperti orang kafir juga butuh makan. Anak yang belum balik juga butuh makan. Orang tua yang sudah tidak dicatat, artinya yang sudah
pikun pun itu juga butuh makan, tapi tidak bertambah kebaikan. Tapi kemudian ibadah, maka apa? Makan menjadi ibadah kalau kemudian niatnya itu dengan niat yang benar. Satu contoh juga tidur. Tidur itu ibadah apa kebutuhan? Maka kita akan jawab tidur itu ya kebutuhan. Karena bukan hanya orang muslim saja yang tidur, orang kafir pun juga tidur. Kalau kemudian tidur itu dianggap ibadah, maka orang kafir ketika tidur pun juga bernilai ibadah. Padahal tidur itu bukan ibadah tapi kebiasaan ataupun kebutuhan. Terus bagaimana agar tidur itu bisa bernilai ibadah? Maka tergantung terletak di niatnya. Bagi orang beriman, kalau mau tidur biar bernilai ibadah, yang pertama dia apa? Yang pertama dia pasti akan berwudu. Wudu dulu. Setelah wudu sudah siap untuk tidur, maka kemudian beliau sempatkan diri membaca Al-Fatihah. Habis membaca Al-Fatihah, sempatkan membaca Al-Baqarah minimal 10 ayat. 5 di depan, 3 di tengah ayat kursi, dan 2 ayat terakhir. Maka Nabi mengatakan begini, kebiasaan bisa menjadi ibadah kalau diniatkan untuk beribadah. Apa kata Nabi? Man bata tahira bata fi sya'arihi malak. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka yang ikut tidur di selimut kita itu adalah malaikat. La yastayqidu ahadum minkum min naumi. Orang itu tidak akan bangun dari tidurnya illa qalal malak, kecuali didoakan oleh malaikat. Apa doanya malaikat kepada orang yang tidur dalam keadaan suci? Karena tidurnya orang yang suci, niat untuk beribadah, maka mendatangkan pahala, maka malaikat berkata, Allahumma ghafir li amdika fulan li'annahu bata tahira. Ya Allah, ampuni dosa hambamu ya Allah yang mereka tidur dalam keadaan suci. Jadi, kenapa harus niat? Karena niat itu membedakan antara kebiasaan, kebutuhan, dan ibadah. Yang kedua, apa hikmah dari adanya niat? Yang kedua, niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti Rasulullah mengatakan apa? Man idza dakhala ahadukum al masjid. Kata Nabi, idza dakhala ahadukum al masjid fala yarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Kata Nabi, kalau ada orang masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia ruko, artinya hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia sujud. Sholat itu yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Terus gimana kalau masuk masjid belum sholat qobliyah, belum sholat tahiyatul masjid, sedangkan waktu iqamah hanya tinggal 5 menit, tidak cukup kalau sholat 2 kali. Terus gimana? Maka yang membedakan antara ini qobliyah ataupun tahiyatul masjid itu terletak di niat. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan manusia tergantung dari niatnya. Kalau niatnya salah, maka salah pula apanya? Hasilnya pun juga akan salah. Ada kisah nih, ini hadis sahih. Di peristiwa perang namanya perang Uhud. Innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'in ma nawa. Dan semua orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Satu ketika ada seorang kafir namanya Uzman. Kemudian Uzman ini salah satu orang kafir atau orang di kota Madinah yang punya fisik kekar. Kemudian beliau juga pandai dalam memainkan banyak alat perang. Uzman.
Ketika sahabat itu, rombongan kaum muslimin yang berjumlah 1.000, kemudian di tengah perjalanan hanya tinggal 700 karena 300 orang itu melarikan diri karena tahu jumlah musuh yang 1.000. Maka tinggallah 700 orang. 700 orang ini berperang bersama dengan Rasulullah. Kemudian apa? Di saat lagi berkecamuknya perang Uhud itu, tiba-tiba Kuzman itu datang menyusul dari kota Madinah ke Uhud karena nggak terlalu jauh, kurang lebih hanya apa berapa 9 kilo lah mungkin, nggak dekat, nggak terlalu jauh. Kemudian apa? Akhirnya ikut perang di barisan kaum muslimin sampai Nabi mengatakan, apa kata? Kata Rasulullah, qala nadaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Kata Nabi, aku di tengah peperangan bercakap-camuk yaitu perang Uhud, aku melihat seorang laki-laki yuqatilul musyrikin yang mereka berperang melawan orang-orang musyrik. Wa kana min a'dhabil muslimina ghana'an anhum. Dan mereka dan dia, kata Nabi, adalah orang yang paling berani dibanding dengan orang mukmin yang lainnya. Ini artinya orang ini berada di barisan paling depan, paling berani dalam mengentas ataupun menghalang serangan musuh. Itu namanya Kuzman. Tapi Nabi, orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Masih berperang. Tapi Nabi sudah mengatakan begini. Man ahabba ayyandur ila rajulin min ahlin nar falyandur ila hada. Lihat Bapak, Ibu, ini bahayanya punya apa? Hati yang tidak ikhlas dalam berniat dalam aktivitas apapun itu. Utsman itu tetap berada di barisan depan, tapi Nabi mengatakan barang siapa yang mau melihat laki-laki calon neraka, maka lihatlah orang ini. Sahabat tuh bingung, ya apa sih, kenapa ya Rasul kok calon neraka? Padahal dia berada di barisan kaum muslimin, berperang membela panji Islam, kemudian berada di pasukan paling depan. Kenapa ya Rasul kok engkau jamin orang ini calon neraka? Maka kemudian fa'adba'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta juri. Maka Nabi karena bilang ini calon neraka, maka diikuti belakangnya oleh sahabat. Kemanapun orang ini diikuti, perang kemanapun diikuti. Hatta juriha, sampai kemudian beliau terluka. Ketika sudah terluka, fastajal maut. Dia nggak mampu lagi untuk berperang, tapi tidak mati-mati. Dia ingin segera mati agar terbebas dari penderitaan ini. Ini kata Utsman. Kemudian beliau mengatakan apa? Beliau berdoa, ya Allah, apa? Fastajal maut. Jadikan ya Allah ini. Beliau pengennya mati, pengen segera mati. Kemudian apa? Faqala bidobabati safi. Dia mengambil pedangnya sendiri. Kemudian fawadha'a baina thadiyai, pedang itu diletakkan di antara dada. Fatahamal alaih, setelah diletakkan lurus dengan dada, kemudian orang ini membalikkan tubuhnya. Fatahamala alaih hatta kharaja min baini katifai, sampai menjadikan pedang itu tembus di antara kedua pundaknya. Jadi dia tidak berniat bunuh, dia tidak mau menampakkan dirinya kalau bunuh diri, tapi kenyataannya bunuh diri. Kenapa? Karena dia mengambil pedangnya sendiri, diluruskan dengan dada, tidak disutupkan, enggak. Tapi apa? Fatahamala alaih, maka jasad dia yang kemudian berbalik sampai menimpa dari pedang yang sudah terhunus, hatta kharaja baina katifai, sampai pedang itu keluar di antara kedua pundaknya dan orang itu mati. Makanya kemudian sahabat sadar kenapa Nabi kok bilang calon penghuni neraka, karena dia berangkat bukan untuk membela agama, tapi dia berangkat berperang di barisan kaum muslimin itu hanya dalam rangka membela kehormatan diri dan juga membela kehormatan apa?
Dia hanya membela kehormatan dirinya. Sedangkan orang yang berperang, niat murni kepada Allah, maka dia akan menegakkan kalimat La ilaha illallah. Sama-sama mati syahid. Sama-sama mati di medan perang. Yang satu masuk surga, tapi yang berbeda niatnya, kemudian divonis oleh Nabi, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka hadis ini ditutup, ini agak berat. Dengan apa? Kata Nabi, Innal amdah la ya'malu fima yara'an nasu amala ahlil jannah. Ada orang, kata Nabi, yang dia beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Wa ya'malu wa innahu lamin ahlin nar, tapi dalam pandangan Allah dia calon penghuni neraka. Sebaliknya, wa ya'malu fima yara'an nas ala ahlil nar. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka dalam pandangan manusia. Wa innahu lamin ahlil jannah. Tapi ternyata dalam pandangan Allah itu calon penghuni surga. Ditutup hadis ini. Innamal a'malu biqawatimiha. Sesungguhnya amalan manusia itu tergantung dari akhirnya. Apa niat itu? Ini sedikit kita bahas. Niat itu apa? Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itu baru namanya niat. Bukan berarti angan-angan. Kalau angan-angan tuh nggak masuk kategori niat. Padahal Nabi mengatakan man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamila. Siapapun orangnya yang dia berniat kepada Allah melakukan satu kebaikan tapi dia tidak sempat melakukan kebaikan itu, sudah Allah tulis baginya pahala yang sempurna. Siapapun orangnya berniat melakukan satu kebaikan, tapi tidak sempat dia melakukan kebaikan itu, dicatat di hadapan Allah seperti orang yang sedang melaksanakan dengan cara yang sempurna. Itu kalau niat ikhlas ataupun niat murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan aktivitas kita, baik itu dalam membangun rumah tangga, jangan mencari kebahagiaan, jangan mencari ketenangan saja, tapi dalam membangun mahligai rumah tangga, Bismillah, aku niat murni hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah, lewat berbaktiku kepada seorang suami, atau aku ingin beribadah kepada Allah lewat tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap istri yang insya Allah 24 jam kemudian bernilai ibadah. Makanya ibadah yang paling besar dan ibadah yang paling panjang itu adalah pernikahan. Ini sebagai pengantar dari hadis yang pertama. Barangkali mungkin ada yang mau tanyakan, ada yang mau didiskusikan. Monggo. Ya, monggo Mas. Mungkin di debatannya. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya. Berarti ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah dipaparkan oleh Ustaz Hashim Asyari. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa eh, bertanya langsung, secara langsung melalui kolom chat atau juga eh, melalui rasen. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya. Jelas ya. Mungkin ya pertanyaan dari saya sendiri, Ustaz, mohon maaf. Ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sampai sejauh mana ikhlas itu, Ustaz? Apakah ketika kita beribadah dan mengharapkan pahala, apakah dapat dikatakan ikhlas atau apakah ikhlas itu artinya kita beribadah tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik. Sebenarnya kita dulu ketika masih SD itu ada istilahnya ikhlas itu apa? Berbuat tanpa mengharap pamrih.
Sebenarnya ikhlas itu bukan konsepnya bukan seperti itu. Kalau di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat yang ke-8 sampai 9 berfirman begini. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yud'imuna ta'am. Apa kata Allah? Dan mereka yud'imuna ta'am. Mereka orang yang bersedekah memberikan makanan. Ana hubbihi. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau mau sedekah itu atau memberikan apapun pada orang, pertama ala hubbihi. Makanan yang dia cintai. Selama ini yang kadang kita itu ketika bersedekah, kadang kita sedekah dengan sesuatu yang sudah gak kita senangi. Atau kita bawa makanan ke kantor, kemudian nanti kita cari makanan mana yang kita sukai kita makan. Kalau ada makanan yang tidak kita sukai baru kita sedekahi. Padahal Allah katakan wa yut'imuna at'ama ala hubbi, yaitu orang-orang yang apa? Yut'imuna at'ama ala hubbi, memberikan makanan yang dicintai pada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, pada anak yatim, wa asira, dan kepada orang yang ditawan. Ini ayat yang paling indah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku itu memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, hanya mencari ridho Allah. Ini namanya ikhlas. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu hanya mencari penilaian Allah. La nuridu minkum jaza. Aku nggak butuh ucapan, aku nggak butuh balasan. Wala syukuro. Dan aku juga tidak membutuhkan rasa syukur. Simpelnya begini, jenengan di kantor membantu pekerjaan teman, sering bantu. Kemudian apa? Teman itu ternyata ucapan makasih pun juga enggak. Bahkan di saat jenengan juga lagi butuh, teman ini tidak mau bantu. Maka justru disitulah pelatihan yang sesungguhnya bagi kita untuk menilai ikhlas. Jangan sampai ada begini, aku mau wis bantu iku, kemarin aku juga butuh bantuan tapi nggak mau dibantu. Justru jelas ya, orang membantu apapun aktivitasnya, menolong orang lain, itu murni hanya mencari ridho Allah. Kalau orang yang kita tolong tidak mau membantu, maka jangan sampai menghilangkan keikhlasan apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza. Aku nggak butuh bantuan balasan yang sama wala syukura, dan aku juga tidak butuh ucapan makasih. Dalam ayat di dalam surah yang lain juga ada ya. Di dalam surah Az-Zumar yang ketiga. Az-Zumar yang ketiga itu pernah ada seorang sahabat begini. Ya Rasulullah, inni atasaddaqu ibtigha mardatillah wa thana'an nas. Beliau mengatakan begini, ya Rasul, saya itu senang sedekah. Murni sedekah yang saya lakukan itu hanya mengharap ridho Allah ya Rasul. Tapi ya Rasul, dalam hati juga ada apa? Watana innas. Tapi juga pengen dapat pujian dari orang. Mosok sedekah nggak dipuji. Kan makanya sedekah itu biasanya ditampakkan nilai sedekahnya itu. Biar apa? Biar ada feedbacknya, ada pujian dari orang. Jadi beliau menggandengkan mengharap ridho Allah plus juga mengharap pujian dari manusia. Dijawab langsung oleh Nabi. Apa? Maka Rasulullah membaca surah Az-Zumar yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang lurus, artinya agama yang ikhlas, yang tidak ada unsur kesyirikan sekalipun. Maka kalau ada orang bismillah sedekah untuk Allah, tapi kemudian pingin masih dapat pujian, maka termasuk sodakohnya bukan karena Allah, tapi masih mengharap pujian dari orang. Jadi ikhlas itu hanya mengharap ridho pahala dari Allah dan tidak mengharapkan balasan apapun kecuali hanya dari Allah. Itu namanya ikhlas. Insya Allah. Monggo. Ada lagi yang tanyakan? Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Akan saya bacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, Waalaikumsalam. bagaimana ikhtiar kita agar tidak menjadi orang yang seperti di hadis tadi, beribadah seumur hidup, namun di akhir melakukan amalan penghuni neraka.
Apakah hal tersebut sudah merupakan takdir yang tidak bisa kita ubah atau tergantung pada ikhtiar kita? Monggo, Ustaz. Ya, baik, paham. Hadis tadi jelas ya. Kalau sedikit kita bahas ada hadis itu tentang konsep takdir. Rasulullah itu mengatakan inna hadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman. Allah itu mengumpulkan tahapan-tahapan proses penciptaan manusia fi batni ummi, di perut ibunya. Jadi orang hamil itu proses ciptaan manusia itu kan apa tahapannya di perut ibu. Ada 3 tahapan. Arba'ina yauman nutfah. 40 hari itu masih berupa nutfah. Bertemunya spermatozoa dengan ovum. Itu 40 hari bertahan. Setelah itu kemudian thumma yakunu alaqah, menjadi segumpal darah 40 hari kemudian. Thumma yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Artinya segumpal daging itu ciptaan manusia sudah lengkap. Ada daging yang menutupi tulang belulang dan ada kulit yang menutupi daging. Sempurna. Kemudian apa? Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Wa yu'maru bi'ar. Kemudian thumma yursala ilil ma'laq. Dikirim malaikat kepadanya. Wa yu'maru bi'arba'a kalimat. Dan Allah berikan 4 ketetapan takdir pada manusia. Apa takdir pada manusia? 1. Bikat birizki, rizki. Wa ajalihi, ajal. Wa amalihi, amal. Wa sakyun am sa'idun, surga atau neraka. Berarti kan apa? Termasuk sakyun am sa'idun, surga atau neraka itu bagian dari takdir. Orang yang mati husnul khotimah itu bagian dari takdir. Orang yang mati sul khotimah pun juga bagian dari takdir. Maka kemudian tadi hadis dikatakan, inna adakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang melakukan amalan ahli surga, hatta ma yakuna baina illa dira, sampai antara dia dengan surga itu hanya tinggal seasta. Artinya dari umur 10 tahun sampai umur 79 tahun itu sudah beramal dengan amalan ahli surga. Meninggal di umur 80. Ternyata fayasbiqu 'alil kitab, turun takdir Allah, ketentuan Allah, fayamalu bi amali ahlin nar. Ternyata sebelum mati dia tinggalkan agama Islam, dia melakukan amalan ahli neraka sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka. Apa hikmahnya? Pertama begini, orang itu melakukan ibadah itu karena riya, tidak ikhlas karena Allah. Makanya kemudian ketika sudah mau mati, mimma yara'an nas, dalam pandangan manusia ahli surga, tapi dalam pandangan Allah ahli neraka, yaitu hati yang tidak ikhlas. Karena yang tahu hati ikhlas itu hanyalah Allah sama pelakunya sendiri. Kemudian yang kedua, apakah itu juga bagian dari takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir itu kita yang nggak bisa merubah takdir. Sedangkan Allah itu bisa merubah takdir. Di dalam surah Hud, dalam surah Ar-Ra'd, nanti dibuka surah Ar-Ra'd. Surah yang ke-13, ayat yang ke-39 Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Apa kata Allah? Allah itu menghapus apa yang Allah kehendaki. Kata menghapus itu berarti ada tulisan yang tertulis yang kemudian dihapus oleh Allah. Tulisan ini yang disebut dengan takdir. Jadi takdir itu masih bisa dirubah. Yang bisa merubah takdir adalah Allah. Sedangkan kita hanya berikhtiar. Apa kalimatnya? Kata Nabi, la yuraddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah catatan takdir kecuali doa. Jadi kalau ada orang mati di akhirnya su'ul khatimah, yang pertama dia melakukan ibadah itu tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, kenapa dia mati su'ul khatimah? Bisa jadi sebelum mati dia kemudian ada kecenderungan hati untuk bermaksiat sampai dimudahkan untuk bermaksiat sampai masuk ke dalam neraka. Dan itu ada kisah. Nanti dibuka kisahnya di dalam surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177 ada kisah di zaman Nabi Musa namanya Bal'am bin Baurah. Alim,
orang soleh, alama, ulamanya ulama, setiap doa dipanjatkan diterima, tapi ternyata hatinya ada kecenderungan untuk mendapatkan nikmat dunia sampai dia tinggalkan agama dan mati dalam keadaan kafir. Jadi takdir masih bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah takdir? Adalah Allah. Tugas kita apa? Beramal, berikhtiar, dan berdoa. Insya Allah demikian. Baik, ada lagi yang tanyakan? Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kiat-kiat ikhlas di tengah kesibukan kegiatan? Dan bagaimana cara meluruskan niat kembali jika di tengah jalan niat kita berubah? Apakah ada zikir yang bisa diamalkan agar tetap dijaga keikhlasannya, Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, baik. Pertama begini, bagaimana untuk menjaga keikhlasan? Maka yang pertama, tajadi dunia. Istiqamah ini. Tajadi dunia, perbaiki niat. Terus, jadi kayak kerja di kantor. Murni pertama apa? Ya Allah, saya kerja sebagai seorang laki-laki. Saya bekerja punya kewajiban mencari nafkah untuk menafkahi keluarga. Bismillah untukmu ya Allah. Sudah. Tapi kemudian di tengah perjalanan kadang nanti apa? Niat itu akan berubah. Maka terus perbaiki tajdi dunia. Perbaiki terus kualitas niat kita. Ketika sudah ada unsur yang mengarahkan kepada ketidakikhlasan dalam setiap aktivitas kita, maka yang perlu diingat bahwa apa? Aku melakukan semua ini murni karena Allah. Ada satu kisah ibunda, ayah anda di dalam kisahnya Nabi Muhammad itu. Ketika beliau hijrah ke Taif. Di Taif beliau ditolak. Kemudian beliau juga dihujat, dilempari batu, diludahi. Makanya tempat-tempat Nabi saat dilempari batu itu dan dihujat, bahkan kemudian diludahi. Sekarang di Taif dibangun ada satu masjid namanya Masjid O. Di situ masih ada tempat Rasulullah dulu dihina dan dicaci. Setelah itu Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Beliau hanya mengatakan begini. Rabbi ilaika ashfa ashku da'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengadukan kelemahan dan tidak keberdayaanku. Kemudian di tengah-tengah ada satu kalimat yang menarik. Apa? Beliau mengatakan begini. Illam yakun bika alai ghadabun fala ubali. Ya Rabb, apapun yang terjadi pada diriku, selama aku berada di jalan yang benar, selama engkau tidak murka kepadaku, fala ubali, maka aku tidak peduli. Jadi untuk ikhlas niat itu pertama tajdi dunia. Kemudian yang kedua, agar ikhlasnya niat itu belajar apa? Istiqamah berdoa kepada Allah untuk minta diikhlaskan niat ini. Dan yang ketiga, syarat bagaimana agar kita bisa ikhlas, ada ulama itu ditanya begini. Guru, ini ulama, Syekh tolong nasihati aku. Beliau tanya, engkau meminta nasihat kepadaku, nasihat apa? Maka beliau mengatakan semuanya Syekh. Artinya tolong nasihati aku dari semua kehidupanku yang 24 jam ini. Beliau hanya memberikan satu nasihat yang sangat indah. Apa? Alaikum bil israr. Kalau pengen ikhlas, alaikum bil israr. Apa kalimatnya? Hendaklah engkau menutupi diri dalam setiap perbuatan baik yang engkau pernah lakukan. Artinya untuk ikhlas itu jangan dibuka amal soleh yang kita lakukan. Karena ketika amal soleh mulai dibuka, syaitan akan masuk dan merubah niat kemudian menjadi tidak ikhlas. Terus bagaimana di tengah perjalanan kalau salah niat? Simpelnya begini. Kalau ada orang sholat, dari awal dia berniat bukan karena Allah. Mungkin dia berniat hanya ingin dipuji. Mungkin dia berniat hanya ingin dianggap orang yang saleh. Maka ketika dia sholat, walaupun khusyuk dalam sholatnya, itu sudah tidak diterima. Karena dari awal niatnya bukan untuk Allah. Tapi ketika ada orang sholat murni karena Allah. Ada orang yang sedekah murni karena Allah. Ada orang yang haji dan umroh murni karena Allah. Sudah selesai. Ikhlas. Tapi di tengah perjalanan, ada orang yang kemudian memujinya. Di tengah perjalanan, di saat dengan lagi umrah, selfie itu.
kemudian ada keinginan tangan untuk menampakkan ke media, jadikan sebagai status atau ditaruh di Facebook atau di IG, menunjukkan bahwa dirinya itu sudah pernah umroh, maka apa? Kalau sudah berubah, maka pahala yang sudah didapatkan itu hangus. Artinya dihapus. Tapi kalau kemudian dia kembali, astagfirullah istighfar, dan meniatkan kembali bahwa aku lakukan sebelumnya, itu murni karena Allah, maka pahala itu akan dikembalikan. Jadi, minta kepada Allah, zikir atau minta kepada Allah doa untuk minta ikhlas, insya Allah. Nanti akan kami kirim apa doa-doa untuk menjaga keikhlasan. Monggo, ada lagi tanyakan? Oke, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita menjaga niat diri ketika melakukan dakwah syiar Islamiyah? Mencontohkan atau menyebarkan kebaikan, misalnya mempublikasikan kegiatan untuk memberi takjil dan lain sebagainya, atau menggalang donasi dan lain sebagainya, untuk menghindari rasa riak di hati. Jazakallahu khairan kasiran, Ustaz. Ya. Pertama begini. Allah katakan dalam Al-Quran itu, in tubdus sadaqati fani'mahi. Kalau engkau tampakkan sodakoh engkau, contoh jenengan ini bikin apa FKOB bikin komunitas untuk apa santunan anak yatim. Kemudian nama-nama yang sudah nyumbang itu ditulis. Seperti contoh Mas Yogo 200.000 nomor 1. Kemudian apa Mas Rizky 100.000 contoh. Maka pertama begini, itu bagus. Intub dus sadaqati fani'mahi. Kalau engkau tampakkan sedekahmu untuk menjadi pusat apa? Untuk menjadi pusat contoh dari orang lain, maka itu bernilai bagus. Bahkan setiap ada orang, ini hadisnya begini. Kata Rasulullah apa? Man dalla ala khairin falahu mitlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mencontohkan satu kebaikan kepada orang, dan orang itu mengikuti kebaikan yang kita lakukan, maka kita dapat pahala karena melakukan kebaikan, plus dapat pahala dari orang-orang yang melakukan setelahnya. Nah, itu kalau niatnya benar. Tapi ada ayatnya lanjutannya. Wa in tukhfuha, jika engkau sembunyikan sedekahmu, wa tu'tuhal fuqara, langsung berikan kepada fakir miskin, wa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Menampakkan itu baik, tapi menutupi itu lebih baik. Simpelnya, kalau hati kita itu masih sering bolak-balik antara ikhlas pengen dipuji, ikhlas pengen dipuji, maka lebih alaikum bil israr, tutup, nggak usah dikasih tahu. Tapi kalau mau, sebisa mungkin begini, sebelum jenengan melakukan itu bersifat ajakan. Ajakan itu begini, seperti ketua. Teman-teman, besok kita ada program santunan anak yatim. Insya Allah kita penggalangan dana anak yatim yang pengen kita santuni 20. Monggo teman-teman kita bahu-membahu untuk mensukseskan, ikut berpartisipasi dengan sama-sama sumbangan atau sedekah. Jadi kalau kita belum melakukan, maka belum dikatakan riya. Kenapa? Karena itu masih himbauan bagi kita. Tapi kalau ada kalimat begini, monggo teman-teman yang belum sedekah saya sudah, itu berarti menunjukkan dirinya apa ada niat yang tidak baik. Persis kayak ada orang bangunin tahajud di grup di jam 3. Kalau mau itu apa? Sebelum tidur saja ajakan, monggo grup ini kita tutup biar bisa nanti sama-sama sholat tahajud. Dia belum melakukan. Tapi kalau di jam 3 dia ngeser di grup, maka dia menunjukkan aku bangun, ayo yang lain. Jadi itulah gambarannya. Tidak semua yang tampak itu buruk, tergantung dari kualitas hati yang kita miliki masing-masing. Insya Allah seperti itu. Monggo, ada lagi? Oke, ada lagi, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana dengan anggapan bahwa ibadah itu yang penting niatnya baik? Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Apakah itu sudah cukup menjadikan ibadah tersebut diterima oleh Allah? Barakallahu fiik. Ya. Baik. Di surah Al-Kahfi, ayat yang ke-110 jawaban itu. Apa kata Allah?
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi, ini jawabannya. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang dia berharap pingin berjumpa dengan Allah, artinya pingin masuk surga, falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Amalan diterima, konsep yang penting baik, yang penting ikhlas, itu nggak bisa. Karena syarat diterimanya satu ibadah itu dua. Pertama, apa kata Allah? Falyamal amalan salihah. Maka lakukanlah amalan yang saleh. Apa definisi amal itu dikatakan saleh? Ingat ya, amal bukan baik. Selama ini kita mengatakan, lo kan baik. Baik itu bukan tolak ukur kebenaran. Tapi kebenaran itu apa? Tolak ukurnya apa? Ittiba. Artinya amal ibadah akan diterima oleh Allah kalau amalan yang kita lakukan ada contoh dari Nabi dan amalan itu yang kita lakukan mengikuti contoh Nabi. Itu syarat pertama. Yang kedua, nggak bisa karena ada orang melakukan, contoh mohon maaf, ada perbuatan dilakukan oleh kita, tapi Nabi nggak pernah mencontohkan dan dia berhujjah. Ini kan bagus, ini kan baik. Karena kebenaran tidak dinilai dengan baiknya, tidak dinilai dengan bagusnya, tapi kebenaran itu kalau urusan agama dinilai dengan dalil, yaitu ada contoh atau tidak dari Nabi. Yang kedua, wala syrik bi'ibadati rabbi ahada, baru ibadah itu jangan dicampur sedikit pun dengan kesyirikan. Jadi kalau ada mengatakan yang penting itu niatnya, kemudian Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, itu kalau kita kemampuannya begitu. Contoh gini, Pak. Kita belajar ngaji. Karena wis kadung telat belajar ngaji, maka mungkin huruf sod atau huruf ro wangil wis gak iso dirubah. Tapi sudah berusaha, sudah maksimal, mentoknya aku hanya di situ. Baru wa maka Allah liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan pernah menyanyiakan keimanan kalian. Tapi kalau kalian hanya mengatakan wis yang penting baik, tapi kita tidak memperbaiki kualitas amal ibadah kita, tidak ittiba pada Nabi, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Insya Allah seperti itu. Ada lagi? Baik, ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana niat yang baik bagi seorang perempuan yang bekerja? Terima kasih, Ustaz. Ya, pertama begini ya. Ini ada doa nih Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab tuh baca doa begini. Apa kata Umar? Allahumma ja'al amali kulluha salihah. Allahumma ja'al Allahumma ja'al amali kulluha salihah. Ya Allah, jadikan ya Allah setiap aktivitas yang aku lakukan ya Allah semuanya ikhlas kepadamu ya Allah. Waj'al liwajhika khalisa. Semua ibadah atau semua amal yang aku lakukan hanya mengharap wajah ridho darimu, wala tajli hadin fiha syai', dan jangan sampai ya Allah dalam amalku ada iming-iming mendapatkan pujian dari manusia. Ini nanti bagus doa. Kemudian bagaimana perempuan kalau ingin dapat ikhlas dalam bekerja? Pertama, sama syaratnya. Ada tambahan satu bagi perempuan. Pertama, perempuan itu yang utama itu bukan di pekerjaan. Perempuan yang utama itu tetap di rumah. Maka kalau perempuan bekerja, jangan pernah sampai pekerjaan itu menghalangi baginya untuk bisa berbakti pada suami ketika berada di rumah. Yang kedua, kalau dia mau bekerja, pertama izin pada suami. Dengan niatan membantu ekonomi suami untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, terutama untuk biaya pendidikan anak-anak ke depan. Jadi, apa? Ketika sudah sampai di rumah, dia posisinya sebagai istri. Ojo sampai kasus di Blitar banyak terjadi. Apa kasus di Blitar? Guru yang diangkat P3K. Baru P3K, Kak PNS ya, PNS yang kontrak. Guru perempuan itu puluhan orang langsung mengajukan cerai ke pengadilan, menceraikan suaminya. Apa alasannya? Karena penghasilan suami lebih sedikit. Itu baru P3K, terus si opo oleh PNS. Insya Allah. Ini na'udzubillah, di Singosari.
Guru-guru yang P3K itu banyak terkena selingkuhan. Bahkan apa? Sudah berani fulkar sampai diketahui. Kenapa? Karena mereka menganggap sudah punya uang. Kemudian bagi perempuan apa? Di rumah tetap jadi istri. Yang kedua, pekerjaannya apa? Izin dulu pada suami, niatkan murni untuk membantu ekonomi suami. Kalau suami mengatakan, wah istriku, nggak usah bekerja, biar suami yang menanggung nafkah. Bismillah, wajib untuk berhenti. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar tetap ikhlas bagi perempuan? Kembali apa? Pekerjaannya cari pekerjaan yang halal. Maksudnya apa? Cari pekerjaan yang interaksi, intensitas interaksi dengan lawan jenis itu yang sedikit. Jadi tidak terlalu apa satu tim dengan laki-laki yang kemudian berbaur dan sebagainya. Lebih baik dihindari kalau ada pekerjaan yang lebih baik. Karena insya Allah itu akan lebih ikhlas dalam pekerja dan pekerjaannya nanti kemudian benar. Terakhir sama ketika ibu nanti mendapatkan hasil dari pekerjaan, tolong salurkan juga kepada perkara yang benar agar itu murni dan ikhlas di hadapan Allah. Insya Allah seperti itu tipsnya. Cukup? Ada lagi? Sudah cukup Ustadz. Cukup nih. Cukup. Capek nih. Masih ada sisa 2 jadwal lagi. Baik, Ustadz. Hari ini saya ada 6 jadwal ini. Jadi Paniman di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan katsir, ahsanul jaza. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk ikhlas dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Sampai ada tips itu dari Nabi, idza ra'aitumul maddahin. Kalau ada orang yang datang untuk memuja-memujimu, maka apa? Faturrah biturab. Kata Nabi, lempar dia dengan pasir. Simpelnya, kalau sudah beraktivitas apapun, kemudian ada orang memuji, dan pujian orang itu di luar apa yang kita lakukan, maka lemparlah orang itu dengan tanah. Maksudnya apa? Jangan senang dipuji. Insya Allah ikhlas karena Allah. Semoga nanti endingnya husnul khatimah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz atas pemaparan yang luar biasa dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Semoga pemaparan dan juga jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz Hashim memberikan pencerahan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik Ustadz, sebelum kita tutup, kami mohon kesediaan dari Ustadz Hashim Asyari untuk sekaligus memimpin doa penutup agar ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar membawa keberkahan bagi kita semua. Kami silakan Ustadz. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وعمرتنا وسعينا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل كل جميع أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وعذابها وما يقربنا إليها من قول وعمل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاج من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل كل أعمالنا كلها خالصة اللهم اجعل عملها كلها خالصة اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن سات مستقر ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah demikian rangkaian kajian rutin kita pada siang hari ini. Semoga kajian ini membawa manfaat dan juga menjadi penyemangat untuk terus menuntut ilmu dan juga memperbaiki diri. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di kajian berikutnya yang insya Allah akan rutin kami adakan 2 kali dalam sebulan pada hari Jumat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.